Bu Ari, bagaimana tips untuk sabar dan mengurangi ngomel pada anak saat Ya, puasa ketika anak-anak ini susah diarahkan? baik. Ya, Ya, monggo. ibu-ibu muda, putra-putrinya masih kecil, terkadang eh, ada hal-hal yang membuat marah begitu ya, membuat marah. Akhirnya apa? Akhirnya ngomel gitu ya. Kalau sudah ngomel, itu kadang-kadang kata-kata yang tidak baik yang keluar. Maka tipnya bagaimana? Tip yang pertama adalah eh, kita berusaha untuk merendahkan emosi kita. Ya, jadi kalau Rasulullah itu kan menganjurkan cara-cara ketika kita marah. Yang pertama adalah diam ketika marah. Jadi kalau kita diam itu pasti tidak ngomel gitu. Jadi tutup mulut gitu ya. Pada saat anak-anak susah diarahkan, diam aja dulu. Kalau saya juga ditambahi dengan menghindarkan diri dari melihat anak gitu ya. Jadi kalau karena sumber kemarahan itu anak, maka menjauh dulu dari anak gitu. Biarkan dulu ditinggal sebentar nggak masalah. Nanti pasti dia akan eh, berubah gitu ya. Jadi jangan tetap di depan anak gitu. Karena kalau tetap di depan anak emosi semakin memuncak gitu. Ya. Yang berikutnya ketika kemudian kita tetap pengen ngomong gitu ya. Ingatlah bahwa omongan ketika marah itu kebanyakan tidak baik. Maka kemudian kalau kita punya kesadaran itu, kita tidak akan banyak bicara, ya. Dan eh, banyak-banyak berdoa, Allahumma afrik alaina sobra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesabaran dan wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ya, jadi meminta dikaruniai kesabaran yang luas. Karena orang yang memiliki kesabaran yang luas, maka pahalanya tidak terbatas. Jadi orang yang sabar, pahalanya tidak terbatas. Lalu ada tips secara fisik. Ketika kita sudah emosi, pengen marah, pengen ngomel ya, turunkan emosi dengan mengurut kening kita dari atas ke bawah. Ya, yang dia akan mengeluarkan kelenjar endorfin se- semacam eh, zat morfin yang menenangkan. Ya, ketika kita mengurut kening ini, itu emosi akan turun. Ya, ketika emosi turun, maka insya Allah tidak ngomel-ngomel gitu ya. Nah, jadi selalu ingat, marah, emosi memuncak, diam dulu. Mulutnya ditutup rapat-rapat supaya tidak ngomel gitu. Nah, kalaupun kemudian terpaksa ngomong, ya, terpaksa ngomong kepada anak yang susah diarahkan, maka upayakan kita bisa ngomong yang baik. Seperti omongannya siapa? Ibunda Syekh Sudais kecil saat itu. Ya. Yang ini memang tidak mudah gitu ya. Orang marah itu biasanya karena dia tidak bisa mengendalikan diri, boro-boro ingat ngomong yang baik begitu ya. Nah, kalau kita sedang marah, pengen ngomel, ngomonglah yang bagus-bagus untuk anak kita. Berarti ya Allah, anak soleh, pinter, nanti besar jadi imam masjid, nanti besar jadi dokter, nanti besar jadi pemimpin yang adil dan seterusnya. Jadi ngomelnya yang bagus-bagus begitu, gitu. Nah itu mungkin perlu latihan ya, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak baik gitu. Itu Bu Sari mudah-mudahan eh, bisa dipraktekkan ya. Ini tentu juga saya sendiri ya. Kadang-kadang juga kalau marah hmm, gitu ya. Jadi harus berupaya untuk menutup mulut dulu. Begitu.